ya beliau masih cukup lelah. Sebagaimana kita tahu kemarin masih akan ada kunjungan Bapak Presiden. Semangat. Wisata mangrove. Ini sampai mana ini Pak ya? Ya. Itu sampai mana? Kalau di sini panjangnya 450 meter ya. Kalau yang sebelah sana 360, di situ yang masuk ke dalam hutan mangrove-nya itu. Oh, di situ 400. 450 dia. Sedang ada pembangunan lagi, mungkin kita perpanjang lagi. Itu juga ya. Sana 460. Panjang trekkingnya dia, panjang trekking. Jadi kalau mau lari-lari bisa. Iya, 460. Sana 360, kalau di sana masuk ke dalam hutan ya. Dari sigar yang kuning itu nembus, entar tembusnya di gazebo yang pojok. Nah, sekarang lagi menuju ke Belakang, harus ke belakang lorong gunung. Pulau Apung. Neng. Anaknya Edi dapat itu timba. Alhamdulillah sampai juga kita. Woi, sepatu bro. Woi, sendal. Apa sendal? Bawa balong itu tuh. Hai guys. Ipeh. Saung Apung. Mangrove. Hutan mangrove. Saung Apung ya? Saung Apung. Saung Apung. Menteri Pariwisata. Oh, ini penjaga terminal Pondok Tataan. Soalnya nggak pakai seragam sendiri misalnya. Oleh. Waduh. Gelas kopi. Ya, Sakanyus.com bersama tim Pusaka News. Wisata mangrove-nya Desa Gebang, Kecamatan Pandan. Wah, emang betul. Daerah Sawaran ini banyak wisata bahari. Selamat siang menjelang pendidikan dan pelatihan jurnalistik
PWI Kabupaten Pesawaran dengan tema melalui diklat jurnalistik kita tingkatkan kaedah etika jurnalistik. Untuk diketahui, tujuan dari kegiatan jurnalistik ini untuk meningkatkan kemampuan wartawan yang profesional dalam mengemas suatu berita yang dapat kita di lapangan agar lebih menarik. Artinya saya berharap ketika nanti ada pemateri yang memberikan pelatihan-pelatihan jurnalistik di dalam pembuatan berita, agar kawan-kawan betul-betul serius dipahami. Kalau jika nanti apa yang diutarakan pemateri kita ada yang tidak paham, supaya ditanyakan. Kita wartawan, kita dididik terutama di dalam pembuatan berita, supaya berita kita nanti berkualitas. Dan di sini juga nanti ada pembelaan wartawan. Ketika nanti kita menulis berita, mana yang bakal berbenturan dengan hukum atau seperti apa, nanti beliau jelaskan. Dan di sini sama-sama belajar. Kami juga belajar, dan ketika kita belajar itu tidak ada putusnya. Sampai tua pun kita tetap belajar. Saya mengutip kalimat dari Stephen Covey yang mengatakan kunci sukses adalah dedikasi untuk belajar sepanjang hayat. Sebelum saya menyampaikan sambutan tertulis Bapak Bupati Kabupaten Pesawaran, Bapak Haji Dendi Ramadona, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf beliau. Ya, sofianya beliau akan hadir secara langsung di tengah-tengah kita, tapi mungkin kita semua tahu begitu padat agenda pemerintah daerah minggu-minggu ini, dan mungkin juga beliau masih cukup lelah. Sebagaimana kita tahu, kemarin masih akan ada kunjungan Bapak Presiden. Dalam hal ini, pada hari ini beliau mewakilkan atau memerintahkan kami untuk membacakan sambutan tertulis. Bangsa dan negara, informasi menjadi sangat penting dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang. Penyelenggaraan diklat jurnalistik semacam ini merupakan salah satu langkah yang tepat guna mempersiapkan wartawan yang profesionalisme. Untuk menuju wartawan yang profesional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tentunya diperlukan pemahaman tentang ilmu jurnalistik. Sebab dalam menjalankan profesinya, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran informasi yang tersedia lainnya. Oleh karena itu, saya menyampaikan dan menyambut baik atas prakarsa PWI Kabupaten Pesawaran yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik sebagai jembatan menuju dunia pers yang cerdas, objektif, berdedikasi, dan memiliki komitmen terhadap kemajuan di bidangnya. Pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, penyaluran aspirasi rakyat, memperluas komunikasi. Maka dari itu perlu dikembangkan interaksi yang positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Di samping itu pula media massa yang menjadi saluran informasi
kepada masyarakat juga berfungsi sebagai sarana informasi kepada pemerintah atas pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu diperlukan para jurnalis yang memahami aspek-aspek jurnalistik secara baik dan benar sehingga diperoleh informasi yang seimbang, akurat dan bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa media massa memiliki fungsi seperti dua sisi mata pisau. Satu sisi positif jika digunakan dengan baik, dan di sisi lain bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita yang hoax. Oleh karena itu diharapkan media massa dapat membangun image positif melalui pemberitaan yang konstruktif dan karya-karya wartawan dan jurnalis yang profesional. Akhiri kami atas nama pribadi dan seluruh jajaran mengucapkan kawan-kawan PWI ini cukup kooperatif dalam menyampaikan informasi yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin pemateri nanti akan memberikan wawasan-wawasan, ya, pengetahuan yang akan lebih. Walaupun saya yakin yang hadir hari ini adalah para senior semua, ya, di medianya cukup berpengalaman, tapi berharap hari ini bukan saja tentang pelatihan dan pendidikan, tapi menguatkan silaturahmi kita. Dan informasi Pak Ketua PWI dari Provinsi Sumatera Selatan, Muaraidim atau Prabu Muli akan hadir. Justru beliau itu ingin belajar di PWI Kabupaten Pesawaran, tapi bulan November nanti kita atur di tempatnya di mana Pak Ketua, sebanyak 99 orang wartawannya ditambah dengan jajaran Kominfo, ya. Nanti akan diterima di mana kita siapkan, ya. Tapi yang jelas beliau ingin belajar, ya, dengan PWI Kabupaten Pesawaran khususnya yang cukup aktif dalam pemberitaan-beritaan, bukan saja di tingkat kabupaten, bahkan di luar daerah PWI kita sudah cukup dikenal.